Oke, teman-teman ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate video tentang pembelajaran saham, teman-teman ya. Kali ini lebih ke psikologi trading seperti itu. Boleh dikatakan seperti itu. Ini adalah bahasan tentang cara menumbuhkan portofolio, yaitu lebih baik cuan sedikit-sedikit tetapi rutin. Ini adalah merupakan tips untuk bisa menumbuhkan portofolio kita. Baik, teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman mesti berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading. Mengatasnamakan Surya MS Trade. Oke, baik teman-teman. Kita sekarang akan langsung masuk ke bahasan materi ya. Yaitu lebih baik sedikit atau lebih baik profit sedikit-sedikit seperti itu, tetapi rutin. Ini adalah merupakan tips yang biasa saya gunakan untuk menumbuhkan portofolio saya, teman-teman. Oke, sebelum masuk ke materi, teman-teman, ini adalah materinya udah saya siapkan hari ini untuk teman-teman semuanya. Ini adalah satu usaha berbagi saya untuk teman-teman supaya bisa belajar nih, terutama teman-teman yang masih benar-benar baru di market. Ini saya berbagi pengalaman lah, apa yang sudah saya dapat di market. Semoga ini semua nanti bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, kenapa sih kok lebih baik sedikit tapi rutin? Ya, ini saya akan menjabarkan beberapa alasan teman-teman ya. Yang pertama adalah nih teman-teman harus tahu ya bahwa kondisi market itu tidak selamanya uptrend teman-teman ya. Kondisi market tidak selamanya uptrend ya. Kadang market itu bisa uptrend ya, kemudian bisa sideways dan bisa juga downtrend ya. Jadi begini, market tidak selamanya uptrend. Kalau marketnya uptrend, oke aja teman-teman ya. Kalau marketnya uptrend terus seperti ini, enak. Jadi pergerakannya kan paling-paling sedikit seperti ini. Jadi istilahnya ketika kita beli, merem aja tiba-tiba udah profitnya besar seperti itu. Atau bisa juga kadang market itu sideways teman-teman ya. Marketnya sideways seperti ini. Ini adalah pola sideways yang intinya sih kalau dibaca, intinya pergerakan sahamnya seperti ini ya. Ini ada satu pola bawah, atas, bawah, atas seperti ini. Terus kemudian kadang bahkan marketnya itu downtrend ya, downtrend. Walaupun di dalam penurunan itu pergerakannya juga seperti ini teman-teman ya. Tidak ada yang turun terus seperti itu. Tidak ada yang naik, tidak ada yang naik terus, pasti juga ada yang turun. Tidak ada yang turun terus, pasti juga ada yang naik. Namun demikian teman-teman ya. Namun demikian walaupun market itu ada yang uptrend ya, kemudian sideways ataupun downtrend, itu ternyata sebenarnya namanya peluang trading teman-teman. Peluang trading ini tetap ada di market apapun ya. Peluang trading ini tetap ada. Jadi kadang kan kita ngelihat orang ketika sideways ketika uptrend seperti ini, banyak sekali lahir trader-trader baru. Bahkan dengan optimisme yang sangat-sangat besar. Sampai-sampai ada yang bilang bahwa market uptrend itu banyak melahirkan trader-trader baru. Seperti itu ya. Padahal sebenarnya market uptrend ini sebenarnya cukup melenakan teman-teman. Ketika cari profit di saham sangat mudah, banyak orang langsung trading saham, beli merem, lempar sandal jepit aja di duit seperti itu. Itu ketika marketnya sedang mudah. Tapi sebenarnya market itu sebenarnya kalau teman-teman sudah cukup hafal di market saham, itu sebenarnya uptrendnya market itu paling nggak sampai 6 bulan teman-teman. Karena selebihnya ada sideways ya, kemudian ada masanya juga downtrend seperti ini. Nah, yang pertama ini oke lah, mungkin teman-teman akan sangat mudah sekali mendapatkan profit. Namun yang kedua, yang sideways maupun downtrend ini tentu lebih berisiko teman-teman. Terutama yang downtrend ini lebih berisiko karena ketika saham turun, kadang kita udah beli, sudah ada sinyal bagus, ternyata dia turunnya
naik sebentar hanya technical rebound di sini, ya. Terus kemudian turun lagi, ternyata naik sebentar seperti itu. Akhirnya ketika kita di sini nekat masuk, apalagi average drone, habislah modal kita karena masuk ke saham yang downtrend seperti itu. Saham downtrend juga ada caranya teman-teman ya. Saham sideways juga ada caranya, saham uptrend juga ada caranya. Tentu tingkat kesulitannya adalah beda-beda. Oke, kita kembali ke bahasan teman-teman ya. Berikutnya adalah latar belakangnya adalah saya suka hal yang konsisten. Ya memang teman-teman, di dalam market yang uptrend, tentu ini paling saya sukain. Jadi ini bisa dapat besar. Tapi karena kita sadar bahwa market tidak selamanya uptrend, dan sebagai trader ya mungkin yang sebagian besar waktu saya untuk trading juga, maka saya perlu yang namanya konsistensi. Yaitu apa istilahnya? Setiap hari lah istilahnya, minimal sering-sering profit seperti itu. Suatu konsistensi ini yang saya cari. Jadi sedikit demi sedikit, tapi konsisten menurut saya adalah lebih baik daripada sekali besar tapi lama seperti itu. Ya mungkin kita nanti bisa membagi porsi ya teman-teman. Mungkin 50% kita long, kemudian 30% kita trading, dan mungkin yang 10-20% kita trading sangat-sangat cepat seperti itu. Itu semua adalah mixing. Yang penting kondisi dari istilahnya trading cepat, trading yang mana untuk mengejar konsistensi ini, menurut saya adalah cukup aman untuk posisi cash. Nanti akan saya sampaikan. Kemudian latar belakangnya juga adalah karena saya boleh dikatakan hampir full time trader seperti itu, maka saya ada target harian teman-teman. 1, 2, 3, 1 sampai 2, 3 hari bahkan lebih. Kemudian fungsi lainnya adalah untuk menjaga mood tetap pada level happy, ready, dan tanpa beban. Nanti akan saya jabarkan teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini sekilas sharing saya tentang portofolio ya. Portofolio saya nggak besar teman-teman. Ini salah satu dari portofolio. Saya punya 3 portofolio, punya 3 akun teman-teman. Dimana ini satu akun ini juga pernah minus berapa ini? Modal pernah kegerus sekitar 10% nih. Ini bulan Desember. Jadi memang Desember kenapa kok Pak Desember ini turun gitu? Jadi Desember ini memang sebenarnya boleh dibilang dari tahun ke tahun Desember itu adalah bulannya cut loss saya. Alasannya adalah karena biasanya Desember itu saya liburan, dan saya biasanya sebelum liburan tuh sudah membersihkan portofolio. Ya kadang nggak saya bersihkan, kadang naik, tapi kebanyakan saya cut loss di bulan Desember. Baru kemudian di Januari itu biasanya saya yang saham yang udah bersih-bersih itu sisa cashnya saya gunakan atau saya masukkan ke saham yang lain. Jadinya biasanya memang pertumbuhan di Januari ini memang fantastis teman-teman seperti itu. Nah, yang bagian kanan ini adalah daily trade saya teman-teman. Ini daily trade saya ini adalah ini kayaknya per posisi buka saham nih kayaknya. Karena memang saham itu kalau dalam sehari saya di OLT Mirai, kalau saya udah trading misalkan trading 5 kali, nanti biasanya akan disatukan seperti ini. Jumlahnya langsung dijumlahkan seperti itu. Misalkan saya scalping 5 kali, misalkan 200 lot kali 5 berarti saya 1000 lot hari itu. Nah, ini seperti ini teman-teman, saya ada cut loss-nya juga. Ini cut loss, ini cut loss, ini cut loss, ada yang profit besar, ada yang profitnya kecil ya teman-teman. Seperti itu. Nah, caranya gimana sih? Cara supaya bisa menumbuhkan profit, supaya bisa rutin, itu caranya bagaimana? Ya, tentu caranya kita harus trading teman-teman ya. Tentu caranya kita harus trading. Nah, trading di sini saya beri penjelasan adalah time frame-nya disesuaikan ya. Karena kalau kita bicara trading itu memang sebenarnya trading itu kan ini ya invest juga namanya trading kan teman-teman. Karena trading itu kan kita membeli dan kemudian kita jual untuk waktu kapan lah seperti itu. Kalau trading kan mungkin waktunya bisa lebih pendek. Kalau investing itu adalah trading dengan waktu yang lebih panjang. Nah, di sini caranya adalah dengan trading karena kita mau konsisten, karena kita mau sering-sering seperti itu. Namun di sini saya bagi menjadi 2 teman-teman ya. Ini yang sering saya lakukan. Yang pertama adalah fast trade dan scalping. Sebenarnya antara kedua ini boleh dibilang kalau scalping tuh ya mencari profit kecil-kecil, nanti saya bahas di bawah juga. Kalau fast trade ini paling sering saya lakukan, yaitu trading dengan
gaya hold adalah 1 sampai 2 hari. Dan yang kedua adalah gaya holdnya atau lama holdnya adalah sekitar 3 sampai 5 hari. Sebenarnya yang paling sering saya lakukan tuh yang ini, teman-teman. Ya, yang paling sering saya lakukan ini 3 sampai 5 hari. Ini biasanya kalau sahamnya pergerakannya cukup lama waktunya. Jadi antara 3 sampai 5 hari dia baru bergerak. Kalau yang ini biasanya kalau saham itu bergerak, cuman dia ada satu pola, teman-teman. Satu misalkan polanya seperti ini. Polanya misalkan cukup naik tapi tetap ada sideways-nya seperti ini dan jarak ini juga cukup lebar. Jadi biasanya saya sehari bisa 3 sampai 5 kali. Nah, kemudian yang scalping ini saya bagi lagi menjadi scalping biasa. Nah, ini sebenarnya boleh dibilang hampir sama dengan yang ini, teman-teman. Tetapi ada lagi scalping yang sangat heavy, artinya benar-benar mengambil profit hanya 1-2 level saja atau maksimal 2 level. Nah, kalau scalping biasa ini kadang kalau dapat satu saham yang pergerakan cukup lebar, ini sebenarnya sama nih antara ini sama ini. Bedanya cuman kalau scalping ini biasanya lebih berulang. Jadi pergerakan sahamnya itu dia lebih terasa ininya. Sideways-nya lebih terasa. Jadi di sini sehari mau berapa kali take input maksud saya dari beli jual sangat bisa. Tapi kalau yang fast trade ini kadang sehari hanya bisa 1, bahkan mungkin hanya 1 sampai 2 kali. Kalau yang di scalping ini bisa mungkin 5 sampai 10-an kali, teman-teman. Jadi sebenarnya time frame-nya sama, cuman bedanya di sini adalah scalping itu biasanya sahamnya yang sangat ini. Nah, nanti untuk scalping saya punya bahasan juga scalping, coba saya carikan dulu ya. Poin tentang scalping. Saya carikan dulu biar sekalian teman-teman. Oh, kayaknya belum saya bahas, nggak apa-apa, nanti saya ini aja. Nanti saya carikan dulu bahasan tentang scalping. Intinya scalping itu adalah kita cari profit kecil-kecil seperti itu ya, teman-teman. Jadi caranya tadi trading dengan ya terserah mau fast trade atau scalping. Intinya pokoknya teman-teman bisa take profit secepatnya. Karena intinya adalah apa? Cash tadi ya, teman-teman. Di sini intinya adalah untuk menjaga mood pada level yang happy seperti itu ya. Untuk mengamankan posisi cash karena market tidak selamanya uptrend, tidak selamanya sideways dan juga tidak selamanya downtrend juga. Kemudian ini sudah tadi saya bahas. Oke, kemudian nah di sini ini tradingnya kalau tadi adalah style tradingnya fast trade ataupun scalping. Nah, sekarang style tradingnya saya sesuaikan dengan punya waktu nggak gitu. Nah, di sini saya kebetulan berada pada posisi ini, teman-teman. Kebetulan saya punya waktu, tapi mungkin teman-teman terbatas waktunya karena sambil kerja. Kalau punya waktu, yang paling cocok adalah fast trade tadi, 1-2 hari, ataupun swing trade 3-5 hari, ya, ataupun scalping, teman-teman ya. Ini tinggal nyesuaiin aja, pokoknya yang punya waktu banyak ini terbuka peluang untuk menggunakan 3 cara ini. Sedangkan untuk waktunya terbatas, teman-teman ngantor seperti itu, maka lebih baik disarankan swing trade. Nah, untuk swing trade nanti akan saya sampaikan saham-sahamnya, jenis-jenis model-modelnya seperti itu. Baik, teman-teman, sekarang kita masuk ke poin penting ya. Poin penting. Yang pertama adalah teman-teman harus bisa mencari saham yang memiliki chart atau pergerakan yang siklusnya cukup terbaca, teman-teman. Dan bisa cuan, artinya rentang geraknya oke. Jadi yang pertama, chartnya harus cukup terbaca polanya dan kemudian juga rentangnya cukup oke untuk bisa mendapatkan profit. Yang kedua, teman-teman, atau saya bahas dulu ya, teman-teman. Poin penting, cari saham yang secara chart memiliki siklus ya siklus yang memungkinkan untuk cuan. Jadi siklusnya itu harus terbaca dan rentangnya harus cukup. Ya, siklusnya itu kalau boleh dilihat, kita akan tengok dulu. Nah, seperti ini. Kita harus bisa mencari saham yang siklusnya bisa kebaca. Ini contohnya adalah Antam, teman-teman. Antam di sini, ini ada satu siklus, ya, seperti ini. Kita kasih warnanya ini aja, kuning ya. Kita kasih warna kuning. Nah,
Ini adalah siklus dari Antam. Jadi ini atas ya, bawah. Kemudian atas lagi, bawah lagi. Kita bisa ngelihat bahwa siklusnya dari Antam ini cukup terbaca. Nah, ini sampai akhirnya dia cenderung turun, bawah flat. Yang penting adalah siklusnya bisa kebaca dulu. Nanti terserah mau cocok atau enggak untuk style trading cepat ataupun swing trade, itu urusan nanti. Ini adalah sekedar contoh mencari saham-saham potensial dulu. Saham bisa dalam kondisi saham bisa dalam kondisi tren apapun, ya. Saham bisa dalam kondisi tren apapun ya, baik dia dalam tren naik ya, dalam kondisi apapun. Yaitu misalkan dia dalam kondisi tren naik, sideways, ataupun tren turun. Jadi semuanya kita bisa menggunakannya untuk trading. Yang pasti nanti hanya di penyesuaiannya aja teman-teman. Ini kan kalau yang naik seperti ini, kalau yang sideways seperti ini, kalau yang downtrend kan seperti ini. Ini tinggal penyesuaiannya aja. Intinya saham dalam kondisi tren apapun kita bisa. Nah, ini kebetulan contohnya adalah untuk Antam. Ini adalah kondisinya dia adalah sideways. Kita bahas dulu. Nah, sideways di sini kita petakan dulu. Ini adalah resistan, ini adalah support. Dan di sini terlihat satu pola perulangan yang cukup terbaca teman-teman ya, cukup terbaca polanya. Nah, di sini teman-teman juga harus mengukur rentangnya antara swing low ini dengan swing high. Berapa? Ini ternyata rentangnya 28 hari. Ini rentangnya 24 hari. Dari low ke high ini 21 hari. Profitnya berapa? Profitnya 21%. Oh, ini kalau untuk saya terlalu lama. Mungkin ini cocoknya untuk pegawai ya atau karyawan. Cocoknya untuk karyawan, tapi kalau untuk saya trader harian ya, ini mungkin kurang cocok seperti itu. Tapi apakah mungkin seperti itu? Sebenarnya enggak juga. Karena ini adalah ketika kita mau cari profit 21%, padahal tadi di bahasan saya adalah sedikit-sedikit, yang penting profit konsisten. Sebenarnya ini kalau teman-teman bisa ngelihat, ini juga kalau kita breakdown per candle, ini juga masih sangat mungkin teman-teman ya, masih sangat mungkin. Nah, kebetulan karena kenaikannya si Antam ini jauh 21%, tapi dalam 1 bulan. Berarti ini kurang cocok untuk saya. Ini cocoknya untuk swing trade. Nah, nanti akan saya carikan. Ini kemudian adalah Harum Energi. Nah, Harum Energi ini kita bisa ngelihat, ini adalah contoh Harum yang mana sideways. Dan ini contoh Harum ketika dia uptrend. Di sini kita bisa trading dengan rentang berapa? Ini rentangnya adalah 30, profitnya naik turun ini 32% kenaikannya. Dengan rentang berapa hari? 15 hari, 24 hari. Nah, dari sini teman-teman bisa menyimpulkan bahwa bila saya beli Harum, setidaknya kalau di sini dalam 15 hari kita bisa profit 30-an persen. Kemudian di dalam 24 hari berikutnya juga bisa, di sini lebih cepat seperti itu. Intinya sih karena saham dinamis, market dinamis, pergerakan juga bisa sangat-sangat berbeda. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa Harum memiliki potensi profit yang lumayan untuk trading. Nah, Harum ini walaupun di sini kelihatan lama teman-teman ya, 21 hari, 15 hari sampai 20 hari baru profit. Cocok untuk swing trade pegawai. Tapi ternyata saya sering banget menggunakan Harum ini untuk trading harian. Hariannya nggak sehari jual ya nggak teman-teman ya. Ini sekitar 3-5 hari. Jadi sekitar 3-5 hari itu saya bisa profit dari Harum ini. Nanti akan saya kasih tahu saham yang bisa profit harian teman-teman. Nah, di sini ini contoh sideways sudah, uptrend sudah. Nah, sekarang yang downtrend coba saya kasih contoh ya teman-teman. Kalau kayaknya ada juga. Jadi downtrend kita akan cari di cut loss kayaknya. Nanti saya akan carikan kalau yang model downtrend. Oke, sementara kita bahas dulu aja yang ada ya. Jadi ASA juga satu saham yang biasa saya gunakan 3-5 hari profit. Nih, teman-teman, kenaikan ASA dalam range uptrend price channel ini adalah sekitar 23%. Dengan kenaikan low ke high adalah 13 hari, sekitar itu 2 minggu ya, seperti itu. Nah, ini ASA ini juga yang rutin saya lakukan adalah ketika dia turun teman-teman, ini dia segera balik. Ini
cocok sekali 3-5 hari profit ya. Seperti itu. Jadi di sini adalah ketika dia uptrend membentuk price channel. Di sini ketika dia juga polanya berbeda, ini polanya di bawah adalah flat support, yang di atasnya adalah ini adalah descending triangle teman-teman ya, descending triangle. Jadi sudah ketemu 2 titik. Saya tarik descending triangle, maka di sini adalah resistan dan dia ternyata nurut. Jadi bentuknya seperti ini ya, seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi kita harus menyesuaikan. Kalau sudah ketemu titik ini dan ini, maka logikanya kalau di sini adalah resistan, kecuali dia break. Break sini dan break sini akan beda cerita lagi. Seperti itu. Nah, ini BSML hourly. Ini adalah satu contoh teman-teman. Ini adalah satu contoh saham yang saya pakai trading sehari mungkin 3-5 kali. Ya boleh dibilang ini scalping biasa lah. Jadi ini dalam hourly, teman-teman, dalam chart hourly saya menggunakan BSML ini adalah untuk trading. Teman-teman bisa ngelihat ini pergerakannya memang sebenarnya menuruti uptrend price channel. Jadi ketika dia berada di support, saya beli, jual di sini, beli di sini, jual di sini. Ini dalam sehari saya bisa 3-5 kali profit ya. Nah, terus poin penting saya lanjutkan dulu aja deh. Gunakan money management. Money managementnya gimana, Pak? Jadi di saya sih simpel aja teman-teman, karena saya hanya trading, hanya mencari saham-saham yang benar-benar pergerakannya bagus dan cukup lebar, maka saya biasanya membagi itu kalau nggak 1-2 kali entry, kadang 3-5 kali entry teman-teman. Ini artinya ya mungkin misalkan dia bergerak seperti ini, ya mungkin kalau misalkan saya masuk di sini teman-teman, nanti saya akan nambah di sini 2 entry dengan bentuk piramid teman-teman, dengan bentuk piramid seperti ini. Artinya supaya harga saya tetap ngebis ke bawah seperti itu. Nanti di sini take profit, beli lagi seperti itu. Ya memang kesannya Pak kenapa nggak di hold aja? Ya sebenarnya kadang harusnya di hold. Kalau misalkan candle ataupun bid overnya dia menyuruh kita untuk hold. Tetapi kadang kan pas kita hold ternyata gerakannya juga di situ-situ aja. Nah ini juga berkaitan dengan menghafalkan saham tersebut teman-teman. Kalau saham tersebut memiliki pergerakan yang cukup kita hafalkan, ternyata misalkan bergerak opening saja nanti sesi 2 berhenti sampai sore, ya sudah, berarti pada saat opening kita harus langsung jual. Nah, kemudian di sini jangan greedy apabila sudah di area jual dan jangan takut ketika sudah di area beli. Ya, mungkin gini ya, teman-teman. Ini artinya mungkin seperti ini. Nah, misalkan nih saham gini. Nah, kita udah ngelihat bahwa ini saham bentuknya adalah uptrend price channel. Maka ketika kita ngelihat seperti ini mungkin kita belum beli. Kita baru ngelihat, oh dia di sini dia retracement ke bawah, support-supportnya, dan ternyata dia mantulnya di 61 retracement. Misalkan seperti itu. Ini tentang Fibonacci. Teman-teman silakan buka di bahasan saya tentang Fibonacci. Di sini sudah ada candle. Di sini sudah ada candle ini, doji, atau bahkan sudah ada hammer. Ya. Nah, ini sebenarnya adalah pertanda bahwa kita harus masuk di sini. Jangan fear atau jangan takut ketika sudah berada di area beli. Dan jangan juga greedy ketika sudah berada di area jual. Ketika di sini sudah muncul doji ya di sini, atau di sini sudah muncul pin bar atau shooting star. Nah, kita harus segera take profit di situ. Kemudian cash is the king, bisa buat trading besok. Nah, karena tadi saya sampaikan bahwa ini adalah rutin mencari profit dari market. Ketika teman-teman sudah sampai di sini, take profit saja, nanti kita ambil lagi. Jadi cash is the king. Kalau misalkan pergerakannya dia cukup berulang seperti ini, ketika di sini kita take profit, kita udah punya cash. Atau ketika dia turun, volatilitasnya tinggi, sudah separuh dari tren naiknya, kita rasa udah nggak begitu kuat, kita buang semua. Baru nanti kita pakai untuk membeli saham yang lain ya. Cash is the king, bisa dipakai untuk besok. Nah, kemudian yang perlu teman-teman lakukan adalah melakukan chart walking. Chart walking itu apa, Pak? Chart walking itu harus rutin-rutin juga mencari saham yang potensial untuk profit seperti itu. Oke, untuk contoh chart walking, saya kasih ini aja ya. Ini teman-teman, chart walking itu bisa macam-macam ya. Teman-teman bisa mencari manual ya, atau mencari berdasarkan sektor seperti ini, atau misalkan teman-teman mencari berdasarkan boleh menggunakan gainer.
chart walking lah. Kita chart walking itu namanya jalan-jalan ngelihat chart. Jadi kita pilih top gainer, kita coba jalan-jalan seperti ini. Nah, kita pilih top gainer dulu. Namanya chart walking kan kita ngelihat satu-satu kan. Oh, ini games seperti apa? Oh, apakah bagus? Mesti dicek bid overnya. Biar naik terus. Kita chart walking aja terus teman-teman. Kita cari potensi. Oh, ini BBHI dia berada di dasar. Jadi ini potensial diperhatikan. Ini MCAS teman-teman berada di dasar seperti itu, boleh nanti dianalisa lebih lanjut. Intinya teman-teman nyari dulu yang pola-polanya bagus. Oh, INKP kemarin adalah doji. Hari ini adalah hammer, berarti ini bagus ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian tadi kan sempat saya sampaikan tentang cut loss ya. Nanti akan saya bahas juga. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan di atas adalah cash is the king. Maksud saya yang di atas tadi adalah jangan greedy, kalau sudah cukup harus take profit. Jangan takut kalau sudah di area beli harus beli, kalau udah jual ya seperti itu. Terus kemudian cash is the king bisa dipakai untuk besok. Nah, ini yang penting teman-teman. Profit harus di WD ke rekening bank ya. Profit harus di withdraw ke rekening bank. Kenapa harus di withdraw profitnya? Kenapa nggak dikompon terus ke rekening? Jadi kalau kita ngompon terus atau ngumpulin profit terus-menerus dipakai trading, itu kita meningkatkan resiko dana kita terpapar di market. Jadi di sini fungsinya WD adalah membatasi dana yang terpapar resiko market. Kalau teman-teman awalnya trading dengan 10 juta, profit menjadi 14 juta. 14 jutanya ditarik aja, yang 4 juta. Yang 10 kita pakai trading lagi. Seperti itu. Atau misalkan teman-teman mau hybrid, ya. Misalkan 75% ditarik, 25% untuk tambahannya, boleh. Atau porsinya seberapa, silahkan teman-teman atur sendiri. Nah, kemudian profit yang udah kita tarik tadi, bisa kita gunakan untuk dana cadangan teman-teman. Kenapa? Ya karena market bisa tiba-tiba turun dalam, dinamikanya sangat tinggi. Ketika turun dalam, teman-teman memiliki dana cadangan dipakai untuk ngambil barang-barang bagus yang lagi remuk harganya. Ya, seperti itu. Kemudian kenapa profit harus masuk ke rekening bank? Ya, supaya mood kita bagus. Mood kita bagus karena trading kita terukur dan profitnya juga ketarik terus di rekening. Jadi kita tahu, oh trading kita ada hasilnya kok. Trading kita masuk ke rekening seperti itu. Itu poin-poin penting. Nah, terus kemudian yang ini tips aja, ini tips tambahan aja. Teman-teman tadi kan saya sampaikan bahwa untuk trading kita itu kan harus mencari saham yang rentangnya cukup lebar. Ini ada satu tips juga teman-teman tentang beta saham. Kalau teman-teman yang tradingnya super ekstrim, cepat, ini boleh diketahui tentang beta saham. Ya, beta saham ini apa sih? Beta saham adalah ukuran volatilitas dari suatu saham terhadap market secara keseluruhan. Ya, kalau betanya kurang dari 1, maka dia volatilitasnya rendah, kurang responsif terhadap pergerakan pasar. Sehingga ketika IHSG-nya naik, maka kenaikannya lebih rendah. Ya, kemudian yang kedua adalah beta yang lebih dari 1%. Ini saham pergerakannya lebih responsif. Ketika IHSG naik, maka saham ini bisa naik lebih tinggi dari IHSG, seperti itu. Untuk beta ini teman-teman bisa nyari, nanti link saya kasih di deskripsi. Intinya dari link tersebut teman-teman masukkan kode sahamnya, baru kemudian dicari betanya. Ya, kira-kira hasilnya seperti ini, contohnya aja. Ini beberapa tahun yang lalu. Contohnya, ini adalah beta dari Antam, ini Inco ya. Antam betanya adalah 2,55, Inco 1,7. Ini beberapa bulan lalu. Ini artinya untuk responsif terhadap market itu untuk Antam dia lebih responsif. Kita cek yang lain, contohnya ini yang terbaru untuk beta saham yang paling kiri ini adalah Aneka Tambang, Antam nih 2,4, kemudian Inco 1,7, ini 2,7 Tins, dan ini 0,8. Ini kalau menurut beta ini yang paling responsif harusnya adalah Tins teman-teman, baru disusul Antam, baru disusul Inco, dan baru disusul MDKA. Nah, silakan teman perhatikan tersendiri. Jadi sebenarnya itu simpel-simpel aja teman-teman ya. Nah, tadi kan sempat saya bahas nih. Kenapa sih harus cut loss? Seperti itu.
Kenapa sih harus cut loss? Karena cut loss itu melindungi modalnya teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak bisa modalnya nyangkut, saya kembali ke Mirai dulu. Kalau teman-teman modalnya nyangkut, nah maka teman-teman agak susah untuk bisa trading lagi seperti itu. Contohnya ini, contohnya multipolar ya, MLPL. Kita akan cari contoh langsung aja, multipolar. Nah teman-teman bisa ngelihat nih di sini. Ini adalah multipolar. Saya pernah masuk multipolar nih teman-teman, dan saya cut loss. Ini multipolar. Multipolar ini kondisinya kita bisa ngelihat ada satu pola yang cukup terpeta di sini. Ya, di sini polanya atas bawah atas bawah atas bawah seperti tadi. Baru kemudian di sini polanya dia adalah seperti ascending triangle. Seperti ascending triangle. Tapi ternyata dia jebol di sini. Dia jebol di sini sehingga ketika itu saya masuk. Di sini saya mau nggak mau cut loss. Karena kalau nggak cut loss, saya masuk di 380-an turun teman-teman. Waktu itu sempat naik sehari tapi saya lihat-lihat dulu, ketika nggak kuat turun. Dan kita juga harus bisa ngelihat nih pola-polanya ya. Ini kan sebenarnya ada satu pola, ini sebenarnya kan ada satu pola double bottom teman-teman ya. Pola double bottom, sebentar dulu teman-teman. Ini ada pola satu double bottom di sini ya, seperti ini. Sehingga ketika dia nggak kuat, ketika dia tidak lanjut turun, lanjut ke atas, maka sebenarnya ada target di sini. Ya, ada target di sini. Tapi ketika ternyata dia nggak mampu di bawah, ini adalah triple bottom atau double top, triple top atau double top. Artinya targetnya juga di sini dan saat ini dia udah sampai di sini. Nah, di video saya pernah di channel saya pernah saya shout untuk multipolar ini, perhatikan, saya bilang perhatikan dulu. Kenapa? Karena dia sebenarnya udah sampai di target penurunannya. Jadi harusnya udah nggak fear lagi, udah nggak takut lagi. Seperti itu kira-kira. Nah, seandainya saya nggak cut loss, apakah aman? Ya mungkin aman, tapi saya rugi waktu. Nah, saya cut loss di sini multipolar dan saya masukkan ke BSML. Tadi untuk yang multipolar, pergerakan harganya adalah turun, sedangkan BSML ini pergerakan harganya adalah naik. Jadi saya cut loss di multipolar, saya masukkan ke BSML, cut and switch, dan hasilnya adalah portofolio tetap tumbuh setiap hari seperti itu. Oke, itu tadi bahasanya teman-teman. Kita akan coba lihat lagi apakah ada yang perlu dibahas lagi. Oh, di sini ada tambahan lagi. Setelah kita mempelajari tadi semuanya, ada poin penting. Kenapa kita bisa cukup sukses berlanjut? Kita bisa sukses apabila kita mengingat-ingat transaksi yang sukses. Jadi teman-teman nggak usah misalkan habis cut loss, santai aja, karena cut loss itu melindungi modal, dan itu juga kalau teman-teman habis cut loss and switching ke saham lain, itu sebentar aja itu ruginya. Ingat-ingat aja, kenapa cut loss? Mungkin karena salah posisi. Kenapa sukses? Kenapa sukses? Karena mungkin ini, entry-nya benar, yaitu ketika berada di support. Fear and greed-nya kita berani ngontrol. Contohnya multipolar kita habis cut loss. Dan di bawah ketika sampai target turunnya kita udah berani kita nggak takut untuk masuk. Maka ketika dia naik ya kita bisa profit. Tetapi kalau sudah naik sampai mungkin target 50 retracement, untuk target silakan lihat Fibonacci saya. Mungkin kita harus TP. Jangan pernah berasumsi bahwa saham naik terus, tapi lihatlah dalam chart atau candlestick-nya. Ketika candlestick-nya mengatakan dia akan melemah, sebaiknya take profit sebagian atau semuanya ya. Bahkan kita harus cut loss. Nah, cut loss yang paling nggak sakit adalah habis cut loss kita switching ke saham lain. Ini sih bahasan yang lain ya teman-teman. Ini sebenarnya bahasan di ini lain. Nah ini tentang yang lain juga. Ini sih tambahan aja. Intinya sih yang saya sampaikan tadi adalah tentang bagaimana supaya kita bisa profit konsisten. Ya seperti itu ya. Nah tadi kan saya singgung di bawahnya. Pentingnya entry point. Kenapa? Ya karena entry point itu, kenapa bisa sukses di trading? Karena kita entry point-nya benar. Entry point itu sangat penting teman-teman ya. Entry point-nya usahakan berada di support.
Entry point penting sekali karena merupakan penentu kemenangan posisi yang Anda ambil. Kemudian, setelah masuk posisi yang benar, maka selanjutnya adalah mengontrol fear and greed. Ya, ini takut atau greedy seperti itu. Kalau udah naik, candle-nya udah nggak bagus, jangan greedy. Bisa-bisa profitnya nggak jadi seperti itu. Nah, untuk bisa seperti ini teman-teman harus punya trading plan teman-teman ya. Walaupun ini trading cepat, tapi harus punya trading plan. Trading plan-nya apakah harus ditulis? Ya mungkin awal-awal teman harus tulis, tapi kalau misalkan tidak, ya teman-teman setidaknya tahulah kalau misalkan nih sudah jebol di bawah support, ya udah keluar aja dulu seperti itu. Kalau udah cukup lama ya mungkin nggak perlu lagi lah kayak saya. Nah, kemudian untuk support resist menggunakan apa Pak? Bisa menggunakan Fibonacci, tapi saya nggak akan bahas di sini. Tersendiri aja. Nah, kemudian tentang cut loss tadi. Ini yang saya bahas tadi. Ini adalah multipolar. Saya cut loss di sini. Kalau saya nggak cut loss, ya mungkin walaupun di sini dia akan naik, mungkin akan lama. Saya rugi waktu, teman-teman. Tapi kalau saya cut loss dan nih dari cut loss-nya yang di kiri ini, teman-teman. Dari cut loss-nya yang ini, ya di sini saya cut loss. Duitnya berapa? Misalkan saya punya 10 juta. Saya masukkan ke multipolar, saya rugi 500. Tapi karena saya berani cut loss, saya masukkan BSML, saya kebayar semua cut loss saya. Atau saya belikan ADMR, Adaro Mineral ya, seperti itu. Ini adalah kondisi nyata teman-teman. Saya cut loss di multipolar, saya masukkan di BSML dan ADMR, Adaro Mineral, dan bisa menutup menjadi profit. Seperti itu teman-teman kira-kira. Seperti itu, tidak ada lain yang saya sampaikan. Jadi untuk bahasan kali ini sudah oke ya. Ya semoga dengan tips tadi teman-teman bisa yang ada cut loss-nya nggak apa-apa sedikit lah. Tapi setidaknya most transaction-nya adalah masih profit. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Ya teman-teman, saya menyampaikan bahasanya adalah lebih baik profit sedikit-sedikit tapi rutin. Apalagi ketika marketnya seperti Januari ini agak-agak nggak jelas seperti itu. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.